Halo, nama saya Aditya Kauli. Di sini saya akan menjelaskan tentang input, output, dan storage. Yang pertama, input. Input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Fungsi dari input memasukkan data atau informasi ke dalam sistem atau program komputer. Alat pada input komputer: 1 keyboard, 2 mouse, yang ketiga scanner, keempat mikrofon dan webcam. Di sini saya akan menjelaskan tentang keyboard. Keyboard merupakan papan yang berisikan huruf, angka, dan tanda baca. Fungsi dari keyboard ini sendiri adalah memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lain yang diperlukan. Yang kedua, output. Output adalah alat-alat yang berfungsi menggambarkan data-data yang dibentuk informasi yang dibutuhkan. Fungsi dari output menampilkan keluaran hasil pengolahan data. Ada pada output komputer: 1 speaker, 2 headset, 3 sound card. Di sini saya akan menjelaskan tentang speaker. Speaker adalah perangkat yang terhubung pada komputer dan berfungsi sebagai penghasil suara. Sinyal yang digunakan untuk menghasilkan suara yang berasal dari speaker dibuat oleh kartu suara komputer. Yang terakhir, storage. Storage adalah tempat penyimpanan media yang digunakan untuk menyimpan data yang diolah oleh komputer. Storage dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Fungsi dari storage: menyimpan data atau file dalam jangka panjang dan pendek. Contoh yang pertama itu storage internal. Penyimpanan internal adalah bentuk memori yang dipasang menyatu dengan prosesor. Letak memori internal berada di dalam perangkat sehingga tidak bisa dilihat secara langsung. Ada beberapa jenis penyimpanan internal. Yang pertama, random access memory, yaitu RAM. Yang kedua, read only memory, yaitu ROM. Yang ketiga, solid state drive, SSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang RAM. RAM disebut sebagai media penyimpanan utama. Alasannya, RAM menyimpan data, aktivitas, dan software yang sedang berjalan di perangkat. Contohnya, Anda sedang mendesain gambar di software ilustrasi. Yang berikut, eksternal. Penyimpanan eksternal tidak selalu sama setiap zamannya. Pada zaman dahulu, disket menjadi salah satu memori eksternal populer, tetapi mulai dilupakan saat ini pada beberapa jenis penyimpanan eksternal. Yang pertama, flash disk. Yang kedua, hard disk. Yang ketiga, compact disk. Yang keempat, DVD. Yang kelima, memori SD. Dan yang keenam, disket. 7, pita magnetik. Dan yang kedelapan, cloud storage. Di sini saya akan menjelaskan tentang flash disk. Bentuk flash disk memang kecil tetapi tersedia dalam berbagai macam kapasitas ukuran, mulai dari 512 MB hingga 2 GB, hingga yang terbaru yakni 1 TB atau 1000 GB. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika flash disk menjadi media penyimpanan favorit sampai tahun 2010-an. Namun flash disk cukup rentan terkena virus sehingga data di dalamnya tidak terbaca dan hilang secara permanen. Itu saja, terima kasih.